Dia duduk kami udah. Belum apa? Belum apa? Ya? Selamat malam para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Sungguh berbahagia pada malam hari ini kembali Wihara Puba Manggala Arama di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Perkenalkan, nama saya Siti Rimba dari Puba Manggala, dari Wandani. Saya mengucapkan Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya bersama Bante Indah Gunotera. Bante akan memberikan bimbingan dhamma atau ceramah, lihat ulasan dari beliau. Pada Bante, kami persilakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggala muttama. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, selamat malam. Namo Buddhaya, Soti Hoto. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini berjumpa kembali dalam acara Dhamma Online yang diselenggarakan oleh Wihara Puba Manggala Arama, Pekanbaru. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu melihat ke dalam. Apa yang dimaksud dengan melihat ke dalam? Melihat ke dalam di sini adalah praktek dalam meditasi yang kita praktekkan. Bermeditasi, kita mengamati diri kita sendiri, bukan untuk mengamati orang lain. Mengamati apa? Hal yang terjadi di dalam diri kita, yaitu mengamati berupa kilesa, berupa kebodohan, kebencian, keserakahan, iri hati, kemarahan, emosi, dan juga sifat-sifat buruk lainnya. Berusaha untuk menjadikan pengamatan tersebut ketika kita melakukan praktek meditasi. Karena dalam meditasi ini adalah kita melakukan usaha. Usaha yang pertama adalah untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Sifat buruk apa yang kita miliki? Mungkin kemarahan, kemudian kebencian, rasa tidak suka, atau sifat-sifat buruk lainnya yang kita miliki.
untuk mengikis. Usaha untuk tidak menimbulkan sifat buruk yang belum muncul di dalam diri kita. Bagaimana supaya sifat buruk yang belum kita miliki tidak muncul? Sifat buruk apa yang belum kita punyai? Nah, supaya kita harus mengambil hal tersebut supaya jangan sampai muncul. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan sifat baik yang telah ada di dalam diri kita. Apa yang kita miliki? Mungkin kemurahan hati, moralitas yang baik, kejujuran, atau sifat-sifat yang telah kita miliki kita kembangkan supaya menjadi lebih baik. Memunculkan sifat baik yang betul. Sifat baik apa yang belum muncul, yang belum ada di dalam diri? Kalau rasa tanggung jawab belum muncul, kemudian kita munculkan. Kemudian kedisiplinan kita belum punya, menjadi tambah disiplin. Menjadi punya, itu juga sifat baik. Kemudian juga kejujuran, kerendahan hati, cinta kasih, yang ketika itu belum muncul, kita berusaha untuk adalah usaha kita dalam mempraktekkan latihan, yaitu praktek meditasi. Dan meditasi sebenarnya adalah kita berusaha untuk diri kita sendiri, karena diri kita sangat sulit untuk ditaklukkan. Dhammapada, Sang Buddha menjelaskan, penakluk sejati adalah orang yang mampu menaklukkan diri sendiri. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh, tetapi penakluk yang sesungguhnya adalah ketika mampu menaklukkan diri. Jadi kita berlatih, berjuang, mempraktekkan latihan adalah untuk diri kita sendiri. Tentunya usaha ini, bagaimana kita mengamati diri kita sendiri, adalah dilakukan dengan terus-menerus tanpa henti. Supaya apa? Supaya kita mendapat yang besar ketika mau melaksanakan, mempraktekkan dengan keseriusan, dengan penuh semangat, sehingga dengan praktek semacam ini nanti bisa berkembang serta mengalami kesuksesan dalam berpikir, dalam bertindak, serta dalam berusaha. Nah, ketika kita mau rutin melakukan praktek disetunjang dengan moralitas seperti yang benar, praktek yang kita jalankan akan menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu berupa kebijaksanaan berkembang, moralitas berkembang, dan sifat-sifat lain yang berkembang. Dengan berkembangnya hal-hal yang baik, tentunya lambat laun
kita akan bisa mengenali diri kita sendiri secara benar, tidak memiliki salah diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu. Penjelasan dari Bante Indah Gunotera. Untuk kita sedikit saya brief sebagai bahan pertanyaan. Nanti para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama boleh menyampaikan pertanyaan kepada kami interaktif gitu ya. Boleh di WA-kan ke nomor 0817 6 7756 dari Bapak Ibu untuk kita bisa membahas. Jadi Bante, dari penjelasan itu menurut saya paling penting sekali. Jadi orang lain aja. Jadi melihat diri sendiri malah 5 menit pun. Jadi bagaimana itu untuk meningkatkan minat untuk melihat diri sendiri sebentar pun oke. Tapi itu bagaimana triknya gitu Bante, supaya kita ini ada rajin gitu. Harus memperkuat tekad aditana. Dan yang kedua adalah mendisiplinkan diri kita sendiri. Sekarang kita itu musuh yang paling berat adalah kemalasan. Berdisiplin dalam proses latihan ini. Yang kalah penting adalah wirya, memiliki semangat dalam usaha untuk mengenali diri sendiri. Kalau itu ada, tentunya kita itu bisa melihat ke dalam, melihat ke diri kita sendiri sebelum mengamati orang lain. Itu ada waktu-waktu tertentu nggak Bante? Tidak. Sepanjang hari itu kita bisa melakukannya. Pun kita mau, itu bisa dilaksanakan kapanpun. Tidak harus malam atau mungkin jam-jam yang tertentu. Tetapi karena mungkin kita memiliki kesibukan, memiliki aktivitas, ya kalau memang bisa sih setiap aktivitas apapun sebenarnya harus kita ketahui. Tetapi kalau memang belum bisa, ya kita bisa atur waktu untuk yang kita tidak sibuk untuk melatih meditasi. Tapi kalau kita sendiri, setiap aktivitas yang kita jalani itu dilakukan dengan penuh kesadaran, itu sudah sangat baik sekali. Yang masuk pertanyaannya, saya bacakan dulu ya Bante. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Budi. Namo Buddhaya Pak Budi. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana mengendalikan emosi yang tinggi ya Bante? Anumodana Bante. Kita harus mengenali itu si emosi. Kita harus menyadari, mengerti apa yang menyebabkan kita muncul emosi. Tidak sanggupan kita untuk melihat dan mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Karena tidak sanggup melihat dan mendengar itulah kita menjadi kemarahan, kejengkelan. Kita melihat kondisi tersebut dan tidak mendengar suara yang tidak enak. Karena tidak mampu dengar
tidak mampu melihat kondisi itulah akhirnya kita memunculkan. Maka yang harus kita lakukan adalah mengenali si emosi itu, supaya ketika ada kondisi-kondisi yang bisa memunculkan si emosi itu tidak, karena apa? Kita mengetahui dan memahami hal tersebut. Itu ya. Nah, demikian ya dengan Pak Budi, semoga jawabannya sudah cukup memuaskan. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada pertanyaan. Bapak Ibu yang mau mengirimkan pertanyaan, kita tunggu ya. Bisa di WA kan ke 0817 686 77. Nanti Bante akan memberikan jawaban. Kemudian ini ada lagi Bante. Iya. Ini dari Pak Sukri. Selamat malam Pak Sukri, nama budaya. Sotihotu Bante. Sotihotu. Bagaimana mengatasi kemalasan dalam melakukan bawana tersebut Bante? Praktek nyatanya yaitu dengan wirya. Kita harus punya semangat. Semangat yang dan yang kedua adalah mengenali itu semangat. Semangat ini diibaratkan seperti api. Ketika semangat yang kokoh, yang kuat, bisa ya tumbuh sehingga akan mampu mengalahkan kemalasan. Karena memang kemalasan ini adalah suatu penyakit yang sangat-sangat susah untuk kita atasi dengan kita mengembangkan wirya semangat, maka lambat laun kita mampu untuk bisa mengatasi kemalasan yang kita miliki. Karena kemalasan ini juga bagian dari niwarana, yaitu rintangan batin yang akan mengganggu atau menghalangi kemajuan batin bagi pelaku kalau orang tidak mampu mengatasi kemalasan. mungkin perlu motivasi juga Bante. Bisa Harus saja memberikan dorongan-dorongan dengan pengertian-pengertian, dengan memberikan impuls yang positif, itu juga bisa mengurangi, bisa dengan dorongan motivasi. Ya begitu ya dengan Pak Sukri tadi ya. Semoga jawabannya sudah cukup memuaskan ya. Ada lagi Bante? Ya. Ini dari Pak Aceng. Kayaknya bapak semua nih Bante. Ibu-ibunya saya menunggu dari ibu-ibu ya. Namo Bante. Namo Buddhaya. Bante ada konsep jalan tengah. Artinya kita harus stabil dalam emosi, perilaku dan lain-lain. Artinya pada saat bahagia cukup kita tahu bahagia. Pada saat kita sedih kita juga biasa-biasa saja. Apakah demikian Bante? Iya, maksudnya itu kalau kita sudah emosi stabil, ya seandainya ada sedikit pengaruh, itu sangat wajar. Tidak terlena oleh kondisi luar. Ketika kesedihan datang, dia mungkin bisa sedih tetapi sesaat. Ketika kebahagiaan datang, ya kita bisa bahagia tetapi juga tidak terlena oleh kondisi kebahagiaan itu. Jadi konsep jalan tengah di sini adalah ya tidak berlebihan. Ya, samping itu juga tidak, ya pokoknya dalam praktek itu
tidak berlebihan, tidak hal-hal yang terjadi di dalam diri kita itu tidak. Kita sudah bisa mengontrol perasaan. Dikontrol oleh apa? Oleh kesadaran. Seringkali orang yang mudah untuk keluar adalah orang yang belum mampu memiliki filter atau pengontrol, belum punya pengontrol yang bagus, sehingga kondisi luar ganggu stabilitas dari. Nah, ini tipikal orang yang masih kecerdasannya itu harus. Tetapi ketika orang itu kondisi luar ini tidak begitu berpengaruh bagi orang yang sudah terlatih di dalam kecerdasan emosional. Nah, ini akan bisa melihat jalan tengah dengan baik. Berarti kalau sudah bisa melihat jalan tengah, sudah. Iya, makin kita berlatih, ya, makin kita berlatih untuk mengembangkan batin, seharusnya ya dia harus makin mantap dalam kecerdasan emosional. Ya demikian ya. Pak Acehnya yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ketut. Selamat malam Pak Ketut. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan atau lebih banyak kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Apakah hubungannya dengan latihan meditasi? Meditasi, kita itu nanti akan melihat ke dalam. Di setiap kali ada bentuk kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tidak langsung menjudge bahwa itu adalah salahnya dia. Menjadi kondisi orang membuat salah ke kita, tidak langsung menghakimi, tidak langsung mencari kambing hitam bahwa si A si B adalah yang salah. Tetapi mungkin juga kita kondisinya akan memiliki pola pikir semacam itu. Kita itu sudah rutin meditasi, meditasinya benar. Nah, itu. Mungkin untuk bentuk penilaian terhadap orang lain bahwa orang lain salah, minimal akan berkurang. Minimal walaupun itu masih muncul. Ini adalah untuk mengenali diri sendiri. Sehingga dengan mengenali diri sendiri, apalagi kan itu adalah pemilik perbuatan itu sendiri, lahir dari sendiri, berkerabat dengan perbuatan itu sendiri, tergantung. Ketika kita merenungkan, kita itu tidak langsung bahwa orang lainlah yang bersalah ke saya. Tetapi semua yang kita panen, yang kita adalah sebagai hukum sebab dan akibat. Akan berbeda sebetulnya. Berlatih meditasi,
Karena ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan nampak begitu jelas, tetapi gajah karena karakter semacam ini adalah mudah sekali untuk kita lakukan. Mungkin justru gajahnya kegedean ya Bante ya, jadi ketutupan mata langsung ya. Iya, gajahnya gede. Oke, demikian Pak Ketut. Semoga jawabannya cukup memuaskan ya. Ada lagi Bante? Iya. Ini dari, mohon maaf saya nggak tahu ini apakah Bapak atau Ibu ya. Dari Dari nomor berapa? Pak Atma, nomor 5. Oh, Pak Atma. Pak Atma, mohon maaf kalau salah. Sotihontu Bante. Sotihontu. Bante, begitu cepat perubahan keadaan batin dalam menilai sesuatunya. Kadang perasaan senang muncul, tapi tiba-tiba bisa muncul perasaan sedih. Apakah hal tersebut wajar, Bante? Sangat wajar. Karena perubahan itu sangat cepat sekali. Sangat wajar sekali. Dan ketika terjadi perubahan-perubahan semacam itu, dari sedih menjadi senang, dari senang menjadi sedih, ya itulah sebenarnya proses hidup. Karena kita masih sangat terpengaruh sekali dengan objek yang kita serap dari indera kita. Indera kita selalu tiap hari itu mencerap berbagai macam hal, dari suara yang jelek, pemandangan yang bagus, pemandangan yang jelek, makanan yang enak, makanan yang tidak enak, pujian, celaan, semua silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita. Maka sedih, senang itu akan selalu, prosesnya sangat cepat sekali. Memang betul. Ya itulah yang harus diketahui supaya perubahan yang terjadi di dalam diri kita berupa rasa suka, rasa benci, rasa iri hati, rasa cinta kasih yang positif, negatif jadi berganti adalah hal yang sangat wajar. Mengenali saja. Cukup mengenali saja ya Bante. Ya. Demikian Pak Atma. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Didi. Selamat malam Pak Didi, Namo Buddhaya. Sotihontu, Namo Buddhaya Bante. Sotihontu. Nama saya Didi. Ya. Mau bertanya Bante, bagaimana cara agar dapat mempertahankan motivasi diri, terutama berpikir positif, motivasi diri. Karena dengan berpikir positif, kalau semua hal kita membalikkan pola pikir, itu akan menjadi suatu berkah untuk kita atau suatu hal yang mendukung kita untuk maju. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebagai motivasi untuk kita. Karena sebenarnya kesuksesan adalah puncak dari kegagalan. Edison nemu lampu, nemu listrik atau lampu? listrik Bante. Nemu listrik. Apa itu? Nemu listrik. Ya, penemu. Dia telah berusaha menciptakan lampu. Ya. Maaf. Berulang kali jalan 9.999, baru yang ke 10.000 itulah sukses menciptakan lampu. Gagalnya berapa kali? Tetapi kesuksesannya itu bisa dirasakan hingga detik ini. Jadi adalah sebenarnya awal dari kesuksesan. Ketika orang putus asa dengan kegagalannya,
itulah betul-betul orang gagal. Ketika gagal, dia bangkit kembali, maka sesungguhnya dialah orang sukses. Saya sering memberikan sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil ketika sedang belajar jalan, bolak-balik jatuh. Nangis, tetapi setelah nangis, dia jalan balik. Jatuh bolak-balik sampai nggak terhitung. Akhirnya karena dia nggak putus asa, bisa lari, bahkan lari maraton. Itulah sesungguhnya semua terhenti sebentar ya pemirsa, karena di lokasi wihara kami Purba Manggala Arama ini terjadi mati listrik. sudah dari Ya, kita sambung kembali ya pemirsa. Ada sebentar mati listrik. Silakan bantu. kembali ke kegagalan adalah sebagai motivasi itu mencontohkan hal-hal tadi. Kita bahas listrik tadi bantu. Seorang anak yang sedang belajar jalan, akhirnya tidak putus asa, ia mampu mencapai tingkat kesuksesan dan bisa lari. Ini adalah suatu motivasi untuk kita, bagaimana kita tidak putus asa ketika menghadapi kegagalan. Ya, demikian ya Pak Didi. Semoga jawabannya cukup memuaskan. Masih ada ya Bante? Ya. Ibu Dwi Ratnasari. Nama budaya Ibu Dwi. Nama budaya Bante, selamat malam. Nama budaya, selamat malam. Saya mau tanya bagaimana membatasi semangat kerja dan bagaimana cara menyadari bahwa semangat ini masih baik dan atau sudah termasuk sifat atau nafsu keserakahan. Anumodana Bantu. Semangat kerja, kalau kita dalam bekerja, hasil yang maksimal adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Kalau kita bekerja dengan cara yang tidak merugikan siapapun, bukan kesempitan, itu semua dilakukan atas dasar pengertian, atas dasar dengan cara yang selaras dengan Dhamma. Walaupun kita mendapat itu belum di keserakahan, tetapi kemudian tidak lingkungan, tidak mempertimbangkan dampak negatif dari apa yang kita lakukan, dari sebuah usaha yang kita tekuni. Itulah sesungguhnya di dalamnya sudah ada unsur keserakahan, karena kita mencari keuntungan dengan mengorbankan yang lain. Kalau kita masih benar, walaupun kita
mendapatkan, dan kita dilandasi juga dengan pengertian, saya rasa itu belum dikategorikan sebagai serakah. Kalau kita mampu memanfaatkan apa yang kan sesuai dengan dhamma, itu juga bukan keserakahan. Menjadi serakah adalah ketika kita mendapatkan sesuatu dengan tidak mempedulikan siapapun, yang penting saya untung. Itu saja. Itu yang bikin serakah ya Bante. Iya. Oke, demikian Ibu Dwi. Semoga bermanfaat ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Tina Bante. Iya. Ya, Bante, saya susah sekali melepaskan ingatan-ingatan buruk yang pernah saya lakukan. Apakah hanya dengan terlalu melihat ke dalam? Itu adalah bagian dari kesan yang kita miliki. Seharusnya ingat. Dan itu melihat secara benar. Seharusnya ingatan-ingatan itu harus dibuang, bukan dikembangkan. Kesan-kesan buruk yang pernah kita alami, kalau kita melihat ke dalam, bukan kita ingat-ingat, kita sadari, kita renungkan bahwa itu hanya sebuah kesan. Itu hanya sekedar kesan, tidak diingat-ingat terus. Nah, kalau diingat-ingat terus begitu, saya rasa malah itu masih teringat, masih sejenis trauma. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah menghilangkan itu sih kesan. Apalagi kesan yang buruk. Kesan yang baik ketika muncul pun cukup hanya diketahui. Cukup kita ketahui. Nah, ibu ini bukan mengamati melihat ke dalam, memegang. Padahal kesan apapun harus dilepaskan. Harus dilepaskan ya Bante ya. Bukan dipegang. Nah, jadi Bu Tina kembali ya Bu Tina ya. Ini saudara-saudara selama dari Ahwa. Mohon maaf ini mungkin Pak Ahwa atau Ibu Ahwa. Ya, mohon maaf kalau salah ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Untuk pemula lebih baik meditasi cinta kasih atau pernapasan Bante. Namo Buddhaya. Anumodana Bante. Pilih yang cocok. Nanti disesuaikan saja lebih cocok objek untuk kita. Bisa dicoba dua-duanya. Bisa anak-anak dulu. Nanti rasanya gimana, nyaman tidak, nyaman tidak, kita bisa bermeditasi dengan baik tidak. Nah, tingkat kenyamanannya sampai mana, rileks tidak. Nah, kemudian juga kita bisa tenang atau tidak. Nah, nanti dicek. Nah, kemudian dari kedua objek ini, mana yang lebih nyaman? Yang nyaman itulah yang harus dijadikan pegangan untuk kita latih secara berkelas, bisa memilih. Jadi kita coba dulu kedua-duanya Bante ya. Jadi kita sendiri yang mengetahui mana yang sesuai untuk kita gitu ya Bante ya. Iya, iya. Oke, demikian ya dari
Pak Ahwa mungkin ini ya. Semoga dipilih. Kemudian ini dari Pak Charlie ya, atau Bu Charlie. Sotihotu Bante, saya masih suka mempunyai banyak pikiran. Batin saya selalu gelisah. Padahal saya sudah berusaha selalu mempunyai sati. Bagaimana ini ya Bante? Dilatih terus. Dilatih terus. Dilatih terus. Pikiran itu muncul. Jangan menolak, juga jangan menyenangi apapun yang muncul ketika kita berlatih meditasi. Ada suatu konsep di masyarakat yang mungkin udah menjadi kepercayaan atau menjadi mitos. Oh, Bante nggak bisa konsentrasi, saya itu nggak bisa. Meditasi ini sebenarnya tidak mencari konsentrasi. Meditasi adalah usaha mengetahui diri kita sendiri yang muncul, apa yang datang kita terima, baik yang baik maupun yang buruk, baik itu berupa pikiran, kesan, dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya bisa bermeditasi dengan juga jangan nanti akan terjebak dalam ketenangan. Jadi, bermeditasi itu adalah untuk memahami dirinya sendiri. Mungkin ini sesuai juga Bante sampaikan kepada saya. Kalau kita tahu kita sedang bermeditasi itu gelisah, malah justru bagus ya Bante? Bukannya masalah bagus tidak bagus. Kita mengetahui. Gelisah pun termasuk niwarana. berarti selama dia tahu gelisah pun ada bagus ya Bante? Ada bagusnya. Jadi yang penting apa yang muncul itulah yang kita pun yang datang ke kita ketika kita meditasi. Menolak, bukan membenci hal-hal yang datang ke kita. Gitu ya. Ya. Demikian. Dilatih aja terus ya Pak Charlie. Semoga bisa nanti menambah satinya. Masih ada Bante? Ini pertanyaan Pak Aan. Namo Buddhaya Bante. Budaya. Bante memiliki, apakah itu berasal dari dalam juga Bante? Oh ya pasti. Muncul ambisi adalah karena kita punya yang ingin kita wujud dalam kenyataan. Ini sifatnya netral. Ketika ambisi ini sudah dikondisikan untuk dicapai, ya kita harus berjuang fokus untuk mencapai dengan cara yang positif. Kalau sudah ambisinya berlebihan, inilah yang harus kita semacam itu. Gitu ya Bante. Ya. Nah, demikian Pak Aan, semoga Pak Aan jawaban yang memuaskan. Saudara-saudari kami Dhamma, kayaknya waktu sudah nggak cukup ya Bante. Kami mohon maaf, ada beberapa pertanyaan lagi yang kami tidak sempat menjawab di sini. Kami nanti akan jawabkan dari Bante melalui WhatsApp. Nanti akan dikirimkan ke Bapak Ibu saudara yang mempertanyakan kepada kami. Mohon maaf, karena waktu kita. Bante, izinkan saya membaca sedikit kesimpulan yang kita bahas hari ini. Bante tadi menjelaskan kita temanya melihat ke dalam. Intinya berarti kita harus banyak-banyak berlatih meditasi ya Bante ya. Berarti meditasi itu adalah usaha untuk sendiri.
berucap, berpikir sesuai dengan apa yang harus kita sesuaikan dengan Buddha juga, mengetahui apa yang kita perbuat. Jangan melihat kesalahan lain, tapi lihat kesalahan diri sendiri, atau melihat diri sendiri bagaimana, apa yang sudah kita perbuat, apa yang belum kita perbuat. Gitu ya Bante ya. Kemudian sedikit lagi tadi yang Bante ada jelaskan, meditasi yang benar itu adalah apakah ada yang, mohon maaf kalau mohon diralat kalau ada yang salah. Tujuan meditasi adalah untuk mengenali diri sendiri. Saya rasa demikian yang bisa kami simpulkan. Atau Bante ada menambahkan sedikit lagi Bante? Ya, kan apa yang oleh Ibu Siti Rimba, yaitu intinya adalah kita sendiri bagaimana kita mengetahui sifat baik dan sifat buruk kita, dibuang, mana yang baik harus dikembangkan. Dan nanti dengan berkembangnya waktu, kita akan semakin berkembang dan maju batinnya, sehingga nanti akan semakin bertambah kebijaksanaannya kalau kita hati untuk mengamati diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Sapi sata bawantu suti tata. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, saudara-saudari kami Dhamma, setelah pembahasan Dhamma pada malam ini berakhir, marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa nanti akan dipimpin oleh Bante Indah Gunardana. Ya Triwaha Pura Paisakya Ewa Mewa Ito Dinang Opakang Pate Ecitang Pate Tang Tong Hang Kipam Kami Jato Sabe Puren Kapa Jando Panaraso Yata Manico Teraso Yata Sabitiya Vivaja Baroko Vina Sate Bawa Tuanda Yogi Ayuko Bawa Biwa Danasi Lesani Changwo Ino Jataro Dhamma Vadante Ayo Anno Sukang Palang Ayan Cakoda Kina Dina Sanggami Supati Tita Dekaratang Itaya Satana Sopakang Pati Sonyatin Damo Cahayang Nidasito Etana Kata Ulara Pasutang Anapakan Te Bawatu Sabba Manggalang Rakanto Sabba Dewata Sabba Buddha Nubawina Satta Sute Bawantu Te Bawatu Sabba Manggalang Rakanto Sabba Dhamma Nubawina Satta Sute Bawantu Te Bawatu Sabba Manggalang Rakanto Sabba Dewata Sabba Sanggano Bawina Satta Sute
Kawan tote. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedama, demikianlah rangkaian Dhamma Talk Online yang kami siarkan secara langsung di Instagram, Facebook, dan juga di YouTube. Bisa menyaksikan program dari kami ini selama 3 kali dalam seminggu ya, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi nanti Senin depan akan kami adakan lagi di lokasi yang sama di Wihara Pupa Manggala Arama, Jalan Dharma Bakti Ujung, Pekanbaru Riau. Itu nanti di hari Senin tanggal 25 Mei adalah bersama Bante Dirajayo dan Roma Sumijan. Maaf kami ralat sebentar. Hari Senin itu pembicaranya adalah Bante Atadiro. Bante Atadiro akan di moderatornya adalah Rama Sumijan. Saya rasa demikian.